Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nabiyya ba'dah. Kita sama-sama membahas tentang pernikahan dalam hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Anak-anakku yang sangat ibu banggakan, mari kita membuka relung hati. Semenjak terciptanya Nabi Adam alaihi salam, naluri cinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan dan kerinduan. Di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka serta lapang dan sempit. Kata pujangga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Bagaimana seandainya manusia tak memiliki hasrat cinta? Pada dasarnya, cinta adalah anugerah dan bukanlah sesuatu yang buruk. Cinta menjadi kotor atau sebaliknya menjadi suci adalah ditentukan oleh bingkainya. Ada bingkai suci dan halal, dan ada bingkai kotor dan haram. Bingkai yang suci dan halal adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sedangkan bingkai yang kotor dan haram adalah perzinahan, prisat, cinta sesama jenis atau homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seseorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam membersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang suci, yang kuat atau mitsaqan ghalidha. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal ini berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluk. Buka Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 dan Yasin ayat 36. Kemudian ketiga, nikah merupakan fitrah. Karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri, LGBT,
lesbian, gay, bisex, dan transgender karena bertentangan dengan fitrah manusia. Silakan buka Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang keempat, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Silakan buka Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Yang kedua, hukum pernikahan menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Yang pertama adalah dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, hidup itu mubah bagi yang mampu aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Kemudian haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini, Al-Imam Syekh Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Hukum yang kelima yaitu makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak berminat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan. Rukun dan syarat pernikahan calon suami. Syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang ihram atau haji. Yang kedua yaitu calon istri. Syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang dalam haji atau umroh. Yang ketiga yaitu adanya wali. Syaratnya mukallaf, Islam, dewasa, sehat, akal, kemudian laki-laki merdeka, kemudian adil, tidak sedang ihram haji atau umroh.
Kemudian rukun yang keempat adalah adanya 2 orang saksi. Syaratnya yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Kemudian rukun yang kelima adalah adanya ijab dan kabul. Syaratnya yaitu dengan kata-kata nikah atau yang bermakna dengan itu berurutan antara ijab kemudian dilanjutkan dengan kabul. Agar tujuan pernikahan tercapai, maka suami dan istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah semata. Kewajiban suami yang terpenting pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh atau solehah. Kewajiban istri yang terpenting: 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi. 4. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami atas istri adalah: 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Tak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya dan mendapatkan pelayanan dari istrinya. Yang selanjutnya yaitu disyukuri kebaikan yang diberikannya, dan istri di sini harus mampu mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri atas suaminya: pertama adalah mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, karena mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Kemudian mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan pada PTMT di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.